Pernahkah kalian membeli suatu barang dengan cukup banyak tetapi harganya relatif murah? Jika pernah, itu karena dalam kegiatan proses produksinya hanya menggunakan satu setting mesin. Jadi biaya produksi bisa ditekan. Selain itu, pembelian bahan baku dalam jumlah yang banyak akan membuat biayanya menjadi murah. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perencanaan usaha aspek produksi massal. Nah, saat ini ada sebuah era baru yang muncul dan itu disebut kostumisasi massal atau mass customization. Menurut Loudon, tahun 2010, mass customization adalah kemampuan untuk menawarkan produk atau jasa yang disesuaikan secara individu dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama seperti mass production. Mass customization membuat produk lebih variatif. Dengan harga murah, mass customization dapat menyesuaikan produk dengan cepat bagi nasabah, individu maupun untuk pasar ceruk. Bukan cuma individu yang membeli suatu barang tersebut. Nah, produksi efisiensi dari produksi massal dan waktu produksi lebih cepat. Menggunakan prinsip yang sama, mass customization merupakan build to order, produk yang disesuaikan namun dapat diproduksi secara massal pula. Menurut Gilmore, ada 4 jenis pendekatan dalam kostumisasi atau customization. Yang pertama ada customizers kolaboratif, yang kedua ada customizers adaptif, yang ketiga customizer kosmetik, yang keempat customizer transparan. Saya bakalan kasih contoh. Untuk customizers kolaboratif, contohnya seperti salon rambut. Pelanggan dapat berkonsultasi atau berdialog mengenai jenis potongan rambut yang diinginkan. Mau potongannya seperti apa, mau ukurannya sepanjang gimana, itu terserah pelanggan. Yang kedua, ada customizer adaptif. Contohnya seperti handphone. Dengan membenamkan teknologi di dalamnya, setiap customer dapat menambahkan fungsi dalam produk tersebut. Nah, ingin menambah aplikasi yang seperti apa atau tampilannya seperti apa, itu terserah bagi pelanggan sendiri. Yang ketiga ada customizer kosmetik. Contohnya gula yang dikemas dalam packing setengah kilogram atau 1 kilogram, sehingga pelanggan mempunyai pilihan. Nah, bakalan membeli yang seperti apa atau mengkonsumsi ukurannya seberapa, itu terserah pelanggan. Nah, lalu yang keempat, customizer transparan. Contohnya mobil yang dibuat dengan warna yang berbeda, yang didasarkan pada keinginan banyak individu yang diikuti oleh banyak manufaktur. Nah, selanjutnya ke penyusunan rencana usaha suatu produk. Nah, biasanya ketika kita akan menyusun atau membuat suatu usaha, rencana usaha atau bisnis, harus ada proposal usaha. Itu juga kalau misalkan kita didanai oleh orang lain atau lembaga lain. Itu adalah suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Seperti yang tadi, kalau misalkan kita mau membuat suatu usaha dan kita mengajukan proposal usaha untuk dana yang akan cair ke kita. Nah, dan di dalam suatu usahanya harus ada keuntungan bagi penyandang dana. Nah, faktor apa saja sih yang berperan dalam proposal usaha? Ada 4. Yang pertama, tujuan realistis, lalu fleksibilitas, batasan waktu, dan komitmen. Itu yang faktor yang penting ada di proposal. Nah, secara umum proposal usaha itu untuk apa sih? Proposal usaha untuk apa? Alternatif penyusunan rencana usaha. Ada 9, bisa kalian lihat di modul. Sudah ada customer segment, value proposition, channels, revenue stream, key resources, customer relationship, key activity, key partnership, cost structure. Lalu kita beranjak ke tahapan proses produksi massal. Kalian tahu di semester yang sebelumnya atau di bab sebelumnya ada 4 tahap proses produksi. Yang pertama ada planning, lalu ada routing, lalu
scheduling, lalu ada dispatching. Dan itu kalian udah tahu di bab sebelumnya. Nah, lalu ke perencanaan produksi. Untuk apa sih perencanaan produksi? Nah, itu untuk meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Nah, lalu menetapkan jumlah dan saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu. Lalu menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pesanan, serta memonitor tingkat persediaan produk. Jadi, setiap saat membandingkannya dengan rencana persediaan dan melakukan revisi atas perencanaan produk atau produksi. Nah, kita beranjak ke fungsi produksi. Kalian bisa baca di modul kalian. Selanjutnya kita membahas penyusunan atau menyusun rencana aspek produksi. Nah, sistem produksi menurut proses menghasilkan output atau proses untuk menghasilkannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, continuous process. Yang kedua, intermittent process. Kalau continuous process itu adalah proses produksi secara terus-menerus, seperti kita memproduksi suatu makanan atau memproduksi suatu kerudung atau suatu baju, celana dalam atau baju dalam. Nah, itu secara terus-menerus karena dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, lalu ada intermittent process. Kalau intermittent process adalah produksi yang bersekat-sekat. Itu tergantung dari musim. Misalkan jas atau jaket tebal di musim dingin itu diproduksinya hanya pada musim dingin saja. Lalu payung itu diproduksi meskipun bisa dalam continuous process maupun intermittent process. Tapi kalian harus bisa bedakan continuous process dan intermittent process.